Kehangatan pun berlanjut ketika Ruben juga mengajak keluarga Onyo makan malam bersama. Aku tuh kayak takut kehilangan momen yang celotehan Tania yang gemesin, berantemnya mereka. Pemirsa Silet RCTI, perpisahan Ruben Onsu dan Sarwenda meski sudah berlalu cukup lama, namun masih terus menjadi sorotan publik. Pasca sempat bersitegang dengan sang mantan istri karena kasus debt collector datang, Ruben kembali membuat geger lewat unggahan di media sosialnya yang berbunyi, "Saya masih hidup. Lalu siapa yang membuat figurnya mati?" Kalimat penuh tanda tanya itu langsung dikaitkan netizen dengan kabar Ruben yang diduga masih kesulitan menemui kedua putrinya. Ya, beberapa waktu lalu memang sempat memanas hubungan antara mantan suami istri ini yang akhirnya kedua pengacara saling angkat bicara. Lalu benarkah masalah keduanya memang belum terselesaikan hingga kini? Ya, pada saat klien kami mau luar negeri ya, sampaikan dengan jelas bahwa sesimpel itu untuk bertemu anak. Ya, komunikasikan WA ke saya, ya WA ke klien kami, lalu akan dikomunikasikan. Sederhana sebenarnya. Ya kan, tetapi kenapa langsung dipikir kami menghalang? Itu buat saya terlalu, maaf ya, klien kami ini tidak mau membuka ini semua sebenarnya di dalam publik. Makanya yang kami sampaikan pada saat itu hanya debt collector. Ya, jadi Ruben sudah jauh-jauh hari itu ada chatnya, ada buktinya, menyampaikan kepada Sarwenda bahwa dia ganti nomor. Jadi dia bilang mulai hari ini yang dipakai adalah nomor ini. Pertanyaannya adalah apakah informasi ini disampaikan Sarwenda ke anak-anaknya ataukah apakah Sarwenda itu mengganti data di handphone anak-anaknya atau tidak? Karena walaupun anaknya punya handphone tapi kan yang pegang pasti otoritas kan adalah ibunya. Jadi kalau kemudian nggak diinformasikan, anaknya chat, anaknya voice note, sampai nggak? Anaknya chat, anaknya voice note, sampai nggak? Aku tuh kayak takut kehilangan momen yang celotehan Tania yang terlalu banyak gemesin, berantemnya mereka. Duh, gimana ya, gue belum, karena gue nggak banyak waktu ke dia. Jadi ketika dia boleh nggak, sedih mukanya. Iya please, kan begini tuh kayak memohon banget. Padahal kan dia juga nggak ngerti banget kan. Jadi nggak boleh gitu. Oke. Jadi gue nggak pernah menolak dia gitu. Nggak pernah menolak untuk dia nggak boleh gitu. Nggak pernah menolak untuk dia nggak boleh. Di tengah berbagai spekulasi publik, Ruben Onsu memang dikenal penuh totalitas jika terkait kasih sayang anak. Seperti saat baru-baru ini memperlihatkan sisi lain yang penuh kehangatan bersama putra tercinta Betran putra Onsu. Bukti nyata kasih sayang itu terlihat dari sederet momen spesial yang ia hadirkan untuk keluarga sang putra. Iya, Ruben sampai berusaha keras membuat kejutan besar dengan mendatangkan keluarga Onyo dari NTT ke Jakarta. Momen itu membuat Onyo tak bisa berkata-kata. Terkejut sekaligus haru karena tak menyangka bisa berkumpul dengan orang-orang tercintanya di momen Natal. Ia pun langsung memeluk erat sosok yang sangat ia rindukan dengan mata berkaca-kaca. Kehangatan pun berlanjut ketika Ruben juga mengajak keluarga Onyo makan malam bersama. Surprise! Thank you sama Ayah, terima kasih banyak karena udah siapin kita tempat yang bagus di villa, terus habis itu makanan juga, pokoknya semua makanan Ayah yang siapin. Pas memang lagi suasananya gitu, anak minta untuk banyak waktu banget, tapi kalau anak kan belum, jiwa pengertiannya belum terlalu banyak lah ya. Jadi kita yang harus ngerti di usia mereka gitu. Berhenti sampai di situ, Ruben juga menggelar pesta perayaan tahun baru di villa miliknya.
berlimpah makanan, pesta kembang api, hingga saweran uang jutaan rupiah untuk sahabat dan keluarga Onyo. Hari ini kita ada lomba. Ngatur waktu sama, kalau aku sih nggak sulit gitu. Kalau aku sih nggak sulit ya, aku pasti akan selalu ada untuk ayah, untuk waktu-waktu gimana ayah butuhin aku, pasti aku selalu ada gitu. Manusia kan bisa berencana, tapi kan Tuhan punya mau. Makanya kalau gue jalanin aja apa yang udah dijalanin, ya itu yang sepantasnya didapetin gitu. Tapi yang penting quality time bareng sama anak dapet, semuanya serba dapet. Gue lagi konsen ke ketiga anak gue gitu. Meninggalkan momen hangat Ruben Onsu dan Bertrand Peto yang penuh kebersamaan bersama keluarga tercinta, sorotan publik bergeser ke kisah lain yang tak kalah heboh. Kali ini giliran Ayu Ting Ting yang kembali menjadi bahan perbincangan netizen. Lagi-lagi Ayu kena senggol dan kali ini menyeret nama adiknya Shiva yang tengah hamil besar. Netizen pun ramai menuding Shiva sebagai beban baru bagi Ayu, seolah-olah keberadaannya hanya menambah tanggungan sang pedangdut. Enak ya jadi suaminya Shiva, buat anak terus, biaya sudah ada yang nanggung. Padahal adiknya punya suami, tapi kayaknya sih yang biayain juga ke Ayu. Mungkin itu unek-unek ke Ayu biar adiknya lebih mikir lagi. Tak tinggal diam, Shiva pun bereaksi dengan nada yang cukup emosi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak numpang hidup pada sang kakak. Shiva bahkan menekankan bahwa sang suami, Nanda Fahrizal, bekerja dan bukan pengangguran, sehingga tudingan netizen dianggap tidak berdasar. Gue yang hamil, lo pada yang kebakaran. Gue hamil punya laki, numpang jalan-jalan karena kakak gue kaya. Laki gue kerja, tapi gak perlu laki gue laporan sama kalian yang cuma bisanya ngeramein IG orang dengan kesyirikan kalian. Orang-orang iri-iri, pada iri aja ya. Sirik, iri dan tidak taat, tanda tak mampu. Lebih dari kata sayang ya, udah pokoknya sama adeknya, sama ponakan juga, sama Mehra, sama anaknya Siva, udah kayak anak sendiri. Ada di Jakarta, pekerjaan kontraktor juga, jadi dia emang setiap hari kerja ya, bukannya pengangguran, dianggapnya pada numpang mulu. Lah buktinya mampu itu beli apa aja. Merasa gerah, Ayu Ting Ting pun ikut bereaksi keras di media sosial membela sang adik. Pelantun alamat palsu itu bahkan langsung melontarkan komentar pedas untuk menepis tudingan para netizen. Lah iyalah, apa juga kita lakuin yang terbaik buat keluarga. Susah dah pemikirannya. Pantesan makanya pada nggak bahagia. Tak berhenti di situ, Ayu pun kembali menegaskan bahwa Shiva memiliki suami dan keluarga yang mendukungnya. Iyalah, dia punya laki, dia punya kakak, ya rezekinya banyak lah buat dia. Udah 2026 masih aja dengki, ampun. Tulis Ayu lagi. Ya, saya emang ngapain juga salah kan? Saya batuk aja di TV juga salah. Santai aja. Oh maaf mbak, saya nggak pernah baca komentar gitu. Paling komentar mbak doang saya baca. Di saat begitu banyak nyinyiran netizen yang menyudutkan, Ayu Ting Ting terlihat seolah tak mau ambil pusing. Alih-alih sibuk menanggapi komentar pedas, ia justru memilih mengajak keluarganya liburan ke Singapura saat liburan akhir tahun kemarin. Destinasi itu dipilih karena jaraknya dekat dan praktis, sehingga tetap nyaman untuk rombongan besar.
Apalagi sang adik Syifa yang kini hamil 5 bulan masih aman untuk naik pesawat. Ya, Ayu memang dikenal terbiasa mengajak banyak orang, bukan hanya keluarga inti, tapi juga asisten dan manajer yang setia mendampinginya. Kebiasaan tersebut bukan hal baru, karena setiap kali Ayu berpergian keluar kota untuk kerja, orang-orang terdekatnya selalu ikut serta. Kita lagi mau liburan sama anak-anak, karena kita nggak bisa liburan terlalu jauh, karena Asyifa Nur Aini tidak mau ditinggal jauh-jauh, karena dia lagi mengandung. Ini kamar Bunda, Iki sama Alesasa. Oh itu anak kecil. Halo. Kata Syifa tadi gini, itu jangan lama-lama kita timbul, kita ke lain, soalnya tuh kalau malam dia mingkem soalnya ngantuk. Mau ngapain mama kayak gitu? Foto mah. Emang awal-awalnya Bilqis juga maunya kalau di sana kan banyak yang naik-naikan itu tuh halilintar apa yang tinggi-tinggi banget, dia milik ke sana. Ya udah kata bundanya, oke deh pas banget liburan sekolah juga, terus nggak terlalu jauh juga kan, Syifa juga kan lagi hamil kan kemarin sempat di bandara ditanya, oh nggak apa-apa kecuali kalau masih hamil muda gitu kan, kali itu kan udah 5 bulan udah cukup besar kan. Kalau aku mah support aja sih ya, apapun yang mereka pengen, apa yang mereka selagi itu ada duitnya. Maksudnya kita sebagai anak, maksudnya ya kalau dia maunya apa, selagi kita ada duit ya pasti kita turutin lah.